Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan pembangunan di Gunung Kidul semakin lama semakin terlihat secara bertahap. Begitu pula pembangunan di wilayah selatan, termasuk jalan baru, jalur jalan lintas selatan atau JJLS, atau juga disebut jalur pantai selatan. Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu adalah nama untuk deretan pegunungan yang terbentang memanjang di sepanjang pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, hingga Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur di Pulau Jawa. Dan di antara perbukitan inilah ruas jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul itu dibuat. Batuan kapur menjadi ciri khas pegunungan ini. Jalur jalan lintas selatan di Gunung Kidul melewati 7 kapanewon, yaitu Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjung Sari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Panggang, dan Kapanewon Purwosari. Jalur jalan lintas selatan ini merupakan salah satu jalur favorit yang diminati sebagai alternatif jalur mudik yang memiliki pemandangan alam dan wisata pantai yang menarik. Wisata pantai di Gunung Kidul terbentang dari ujung timur sampai ujung barat dan terkenal paling indah dan alami. Kali ini kita akan menyusuri jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul di ujung timur ruas Girisubo dan Rongkop hingga perbatasan dengan Jawa Tengah. Simak keindahan perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Dan kita sekarang sudah mau masuk ke JJLS yang Girisubo dan Rongkop. Inilah teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, teman-teman sudah tahu ya teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke JJLS Girisubo Rongkop. Baiklah teman-teman, inilah jalur baru, jalur jalan lintas selatan Girisubo, titik akhir di Tileng ya. Ini mulai dari sini, nanti kita akan berjalan sampai ke Rongkop ya. Dan jalan ini sudah beberapa kali saya expose ya, dan ini sudah beberapa kali saya expose. Dari awal sebelum jadi sampai sudah jadi itu ada semua di channel saya. Ketika saya melewati jalan ini belum diaspal ya, atau bahkan masih berupa bukit itu sudah mulai saya ambil ya teman-teman. Jadi kebetulan saya fokus di JJLS juga ya kemarin awal-awalnya. Sampai sekarang saya masih beberapa kali update ya. Beberapa kali update untuk memperlihatkan progres pembangunan jalur lintas selatan yang ada di Gunung Kidul ya teman-teman. Dan tentunya menjadi hal yang menarik bagi teman-teman semua, bagi teman-teman yang di luar Yogyakarta atau di luar DIY ya, itu yang tidak bisa pulang ya, itu bisa memberikan informasi daerahnya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dari informasi yang saya sampaikan ini menjadikan bermanfaat ya, dan teman-teman juga tentunya menambah apa ya, oh ini yang makamnya ini ya teman-teman, yang makamnya di sebelah kiri saya ini ada makam tadi. Ada yang kemarin tanya ya, melewati makam enggak gitu ya, ternyata di situ tadi makam ya, sebelah kiri saya tadi.
Dan ini di sebelah kiri saya itu SMP Negeri 1 Girisubo ya, sebelah kiri bawah sana ya. Ini SMP-nya masih seperti semula ya, masih ada, tidak direlokasi. Dan beberapa waktu yang lalu pernah banjir ya, karena di lembah ya. Ini mudah-mudahan besok kalau musim penghujan tidak banjir ya. Nah ini sebelah kiri ya, SMP Negeri Girisubo masuk kiri sini. Kemudian di depan kanan ini ada SD ya. SD kalau jalur lamanya teman-teman bisa juga lewat yang kanan ini. Kanan ini bisa melalui jalur lama. Ini SD Wutawati yang kanan ini. Bisa melewati di situ. Tapi ini saya akan melewati jalur Jalan Lintas Selatan yang baru ya, yang ada di ruas Rongkop Girisubo Rongkop. Ini saya dari arah barat menuju ke arah Rongkop ya teman-teman. Dan pegunungan Seribu inilah yang menjadi daya tarik sendiri, yang sudah dikepas, dihabiskan ketinggiannya hampir rata-rata sekitar 15-25 meter ya, rata-rata ya, hampir 20 meteran lah itu ketinggiannya. Bisa teman-teman saksikan jalur ini ya. Dan kalau teman-teman dulu melihat proses pembangunannya, di video saya ada juga ya. Jadi dari hasil pengeplasan batu-batu yang ada di depan saya ini ya, bukit ini panjang sekali ini yang ini digunakan untuk menutup di bagian lembahnya. Jadi uruknya itu pakai uruk dari bukit yang dikepas. Kalau secara alam gitu ya, wah ini ada yang jatuh teman-teman ya. Ini berarti juga mengerikan juga ya. Ini dari atas pasti ya teman-teman. Ini bisa juga jatuh ke sini ya. Ternyata ada yang jatuh batunya. Berarti perlu ini teman-teman, mungkin perlu ada dikasih jaring-jaring ya, terus disemprot untuk perekat ya. Saya menemukan satu yang jatuh tadi ya, batunya jatuh, jadi gempil atau apa, kriwil istilahnya ya teman-teman. Berarti resiko juga ya di sini ya, resiko longsor ternyata. Tidak secara langsung, ternyata beberapa waktu kemudian ada yang potol. Berarti kalau mungkin bisa dicek lagi ya Pak yang membangun ini ya, mungkin di beberapa titik bukit yang sekiranya bukitnya itu bisa ambrol, itu kemungkinan lebih baik dengan pemeliharaan ya, pemeliharaan jalan, bisa ditambah jaring-jaring mungkin ya, jaring-jaring kawat, kemudian disemprot pakai ini ya, disemprot pakai adonan semen ya. Itu mungkin lebih mengurangi risiko ya. Jadi kalaupun tidak langsung jatuh gitu ya. Takutnya kalau yang kontur atau kontur-kontur bentuk-bentuk bukitnya itu, bentuk bukitnya yang jenisnya bisa ambrol gitu ya, resiko juga ya. Kalau yang masih rapat aman gitu ya, kalau yang bisa ambrol itu berbahaya ya teman-teman. Nah ini yang jalan lamanya yang kanan nih ya, tadi yang jedilan atau ketemu dengan SD Wutawati itu yang kanan sana.
Dan di kanan saya ini juga bekas SD ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan saya itu ada SD, mana lupa saya, di sini ada SD yang terkena dampak, sudah direlokasi di sebelah baratnya. Nah di daerah sini juga ya, ini masuk Giri Spot Rongkop ya. Ini Melindur, di sana Kelurahan Melindur atau di satu Kelurahan Melindur. Sudah beberapa kali saya ambil untuk videonya ya yang di sini. Kita menikmati jalannya ya teman-teman, pelan-pelan ini saya, kecepatannya cuma sekitar 40-50 km per jam. Sengaja ini kalau di tandanya 40 km, nah enak 40 km menikmati perjalanan jalan-jalan lintas selatan. Ini lampu-lampunya ada sih tenaga matahari ya, cuman jaraknya agak jauh-jauh nih saya lihat. Untuk jarak antar lampunya itu lumayan agak jauh ya, masing-masing kurang rapat lah itu ya. Kalau bisa ditambah rapat lagi ya, untuk lampu-lampunya lebih bagus. Tenaga matahari juga oke, mungkin dari pal listrik juga bagus ya, sehingga penerangan, dan juga ada CCTV di titik-titik tertentu itu juga bagus juga ya, kayak tol itu ya. Jadi ada tenaga matahari, ada lampu, di situ ada CCTV ya, jadi langsung CCTV terkonek pusat itu, berarti nanti rekamannya ketahuan. Kalau ada yang kegiatan yang mencurigakan bisa kelihatan. Tapi ini jalannya jalan nasional ya teman-teman, termasuk jalan nasional mungkin ini, sehingga ranah pemeliharaannya juga sudah diatur ya. Jadi ranah pemeliharaan dari jalan itu kan sudah diatur, misalnya tingkat kabupaten, jalan kabupaten itu berarti wilayah pemeliharaan kabupaten. Kemudian wilayah provinsi itu berarti nanti wilayahnya provinsi untuk pemeliharaan, dan juga wilayah nasional itu juga nanti pemeliharaannya juga nasional. Istilahnya ada dana-dana yang diperuntukkan ya, mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Diperuntukkan bagi teman-teman bagi jalan-jalan yang menjadi prioritas masing-masing. Dan di sini sudah masuk Rongkop teman-teman ya. Jadi saya sudah berada di jalur Rongkop, nanti ke timur terus akan sampai di perbatasan antara Gunung Kidul dengan Rajimantoro ya. Nah sebenarnya saya bisa lewat ke kiri ya teman-teman, tapi sekalian saya akan menunjukkan vlog saya tadi dari Tileng tadi ya, di dekat Masjid Al Mukminin tadi sampai ke Rongkop ya, sampai ke perbatasan ini ya teman-teman, biar teman-teman juga tahu bahwa jalur yang sudah jadi ini bisa dilewati ya teman-teman. Dari titik awal tadi bisa dilewati sampai perbatasan Rajimantoro ya teman-teman. Pekerjaan yang di Rongkop ini
lebih terdahulu daripada yang Giri Subo, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat di batu-batu yang terbelah di daerah Rongkop ini lebih kotor ya dibanding dengan yang ada di Giri Subo ya, karena ini lebih lama sehingga sudah terkena lumut, terkena panas ya, sehingga berubah warnanya. Kalau yang di Giri Subo tadi itu lebih bersih ya, yang ini sudah terlalu lama, hampir 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Dan di Rongkop ini itu ada batu pengantin ya teman-teman, yang kemarin sempat harus memindahkannya, itu harus ada ritual. Ini tepatnya di sebelah mana, kemarin sudah ada yang komen ya, teman saya nggak memperhatikan, Pak itu di menit kesekian gitu ya, itu ada batu pengantinnya gitu ya. Nah, kemarin juga sempat ada yang komen seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita hampir sampai. Kita hampir sampai di perbatasan, sebentar lagi teman-teman. Masih melewati satu bukit ya, beberapa bukit kok, satu bukit. Kita masih melewati beberapa bukit untuk sampai di perbatasan ya. Kemarin saya mengambil video 17 Agustus di sebelah kiri ini ya teman-teman. Sebelah kiri ini saya membuat video untuk 17 Agustus naik ke atas ya, naik ke atas untuk membawa bendera ya teman-teman. Dan saya syuting daratnya di sini, di depan saya ini ya, itu untuk apa, syuting Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sampai di ruas terakhir JJLS Gunung Kidul, ruas Giri Subo Rongkop, karena saya dari Giri Subo sampai dengan Rongkop ya. Dan inilah titik terakhirnya. Kalau kita ke timur lagi ya, itu sudah sampai di Jawa Tengah ya. Ke timur lagi sana kita menuju ke Jawa Tengah. Baiklah teman-teman, mungkin ini sekedar tambahan ngevlog saya di JJLS Gunung Kidul ya, tentunya yang di ruas Giri Subo sampai dengan Rongkop. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman vlog saya ini, dan teman-teman mungkin sudah banyak yang mencoba ketika lebaran kemarin untuk melewati JJLS Gunung Kidul, khususnya ruas Rongkop dan Giri Subo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.